Kamu kayaknya tahu banget ya tentang Pak Dewangga. Si April yang lagi berbincang-bincang dengan mamanya nih guys, kemudian dia mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa pelaku yang telah menabrak papanya itu sudah ditemukan dan memang itu mengarah ke mobil miliknya si Pak Dewangga. Dan dia memang sedikit terkejut dong dengan berita tersebut karena ternyata bukti-bukti menyatakan seperti itu. Dan kemudian si April mulai bergegas menuju ke tempat si Pak Dewangga itu ditahan nih guys. Langsung dia menemui di situ dan berusaha untuk menanya ke Pak Dewangga. Walaupun dia sedih, dia shock dengan keadaannya, dia juga bertanya apa benar apakah dia yang telah menabrak papahnya waktu itu. Dan si Pak Dewangga itu tidak mengingat apa-apa dan dia cukup diam karena memang pada waktu itu kondisi dia itu mabuk seperti itu. Nah, karena kondisi mabuk dia tidak bisa menjawab dan memastikan bahwa dirinya atau bukan. Dan walaupun memang semuanya telah mengarah ke Pak Dewangga ya guys, semuanya bukti-bukti itu mengarah kepada dia dan bahkan Pak Dewangga tidak bisa menjawab pertanyaan dari April benar atau tidak seperti itu. Makanya April sangat sedih dan dia kembali ke rumah. Kemudian dia sedih banget teringat dengan papahnya, almarhum dari papanya. Dia sedih banget dan kemudian mengabarkan omnya bahwa pelaku yang telah menabrak papanya itu telah ditemukan dan ditahan seperti itu. Dewangga ini merasa sangat sedih dan bingung juga ya. Apa benar dirinya yang telah menabrak waktu itu? Karena dia kondisinya waktu itu kan mabuk, dia tidak ingat apa-apa. Dan yang dia ingat hanyalah mobil waktu itu platnya itu penyok seperti itu. Dan dia tidak bisa mengingat kejadian apa yang telah terjadi dan apa yang telah dia lakukan. Itu yang membuat dia itu nggak ingat apa-apa. Nah kemudian si PB ini guys menjenguk si Pak Dewangga karena memang dia memberikan info untuk bisa membebaskan dia melalui pengacara terbaik papanya itu. Memang di situ juga si baby ini berusaha untuk lagi dan lagi membuat si April dan juga si Pak Dewangga ini berantakan ya guys, karena memang jangan lagi dia untuk mendekati April karena tentunya April itu pasti nggak suka gitu kan. Nah karena menjelekan April, si Pak Dewangga ini nggak mau ngebahas dia. Namun ya namanya si baby ini pengen pendekatan terus dan selalu baik di matanya Pak Dewangga, dia akan selalu seperti itu. Nah kemudian si April ini berusaha untuk mengabarkan temannya guys, karena pelakunya itu sudah ditemukan yang tak lain adalah Pak Dewangga seperti itu. Nah memang sahabatnya si April ini juga sedih dan bingung karena si April ini berada dalam posisi yang sangat susah, yang teman-temannya juga tidak bisa bantu apa-apa, hanya bisa menguatkan, memberi support seperti itu saja. Apalagi yang dialami April yang baru saja dipecat seperti itu dengan kondisi yang saat ini dia sedih seperti itu. Nah kemudian salah satu sahabat April ini memang sengaja diminta untuk datang menemui si Dewangga ini supaya dia bisa memberikan bantuan. Lalu sahabatnya si Rian ini berusaha untuk menguatkan si April dan datang ke rumahnya guys, berusaha untuk menguatkan dia, mensupport dia. Dia sedih walaupun dahulu dia tidak bisa membantunya, namun sekarang dia berusaha untuk ada di sisinya April. Nah kemudian salah satu sahabatnya yang diminta si Pak Dewangga itu datang menemui April untuk mengabarkan bahwa dia ingin berinvestasi sehingga si April ini bisa lanjut bikin bisnis kecil-kecilan seperti itu yang diharapkan ya. Dan si April ini dengan kondisi yang masih bingung karena uang dari investasi papanya juga nggak enak kan dia pakai, walaupun sebenarnya itu semua adalah idenya Pak Dewangga dan uang Pak Dewangga. Dan ternyata nih guys, sahabatnya sendiri satu yang lain yang telah membuat si April ini dipecat karena telah membuat data-datanya itu beda. Nah karena ulahnya itulah April itu dipecat. Namun karena ulahnya dia sendiri, dia merasa nggak enak dan tidak bisa tidur. Dan dia bilang ke Mbak Baby, kenapa Mbak Baby tega kepada April seperti itu hingga dia dipecat. Namun namanya Baby ini tidak mau tahu ya guys, kalau misalkan dia mau menceritakan ke semua karyawan, dia harus mengembalikan uang yang telah diberikan untuk biaya apa-apanya. Nah kemudian si salah satu sahabatnya bertemu dengan si Dewangga, mengabarkan bahwa telah dikasih tahu ya April ini mengenai investasi itu. Dan kemudian April langsung
berusaha untuk menelpon sahabatnya, mengabari, mempertimbangkan baik-baik. Nah kemudian si baby ini lagi dan lagi yang selalu sok perhatian dengan si Pak Dewangga ini nih guys, walaupun si Dewangga ini cuek sebenarnya ke baby karena dia tidak suka ya, namun baby yang selalu perhatian, memberikan makan dan yang terbaik seperti itu dia mendatangi ya guys, yang mendatangi si Pak Dewangga itu guys, dan berusaha untuk bisa makan bareng, walaupun sebenarnya si Dewangga ini tidak suka dengan si baby dekat-dekat seperti itu, apalagi dengan kondisi seperti itu dia tidak ingin. Nah kemudian nih guys, si Pak Dewangga ini mengingat kejadian waktu itu, ternyata dia memanglah yang menabrak. Nah kondisi waktu itu dia mabuk dan dia bingung karena melihat orangnya itu kebetulan sudah tepar dan tidak bernyawa. Kemudian dia meninggalkan karena keadaan bingung, apalagi dia mabuk, langsung dia pergi meninggalkan begitu saja sehingga dia tidak ingat